Kamu sedang berdiri di ambang perubahan besar, era tokenisasi aset nyata, Real World Assets atau RWA, yang kini bukan lagi teori eksperimental, melainkan gelombang yang mulai mengguncang fondasi ekonomi global. Bayangkan, properti, saham privat, kredit, bahkan hak atas kekayaan intelektual berubah wujud menjadi token yang bisa diperdagangkan secara digital. Itu bukan mimpi masa depan, itu sedang terjadi sekarang. Data besar dari nama-nama top dunia memberi petunjuk nyata. McKinsey memproyeksikan nilai aset yang ditokenisasi mencapai $2 triliun pada 2030. BCG lebih agresif, $16 triliun. Citi GPS merangkum dengan tegas, apapun yang bisa ditokenisasi akan ditokenisasi. Intinya jelas, likuiditas tradisional sedang direvolusi. Mengapa ini penting buatmu? Karena tokenisasi merobohkan tembok yang membuat aset-aset bernilai tinggi terkunci selama puluhan tahun. Selama ini, akses ke real estate, ekuitas bisnis, atau kredit swasta dibatasi oleh 3 hal yang familiar: hambatan geografis, modal minimum yang besar, dan proses administratif yang lamban, serta kertas-kertas yang menumpuk. Tokenisasi memecah semuanya itu dengan cara yang konkret. Kepemilikan fraksional. Kamu tidak perlu membeli seluruh gedung atau seluruh perusahaan. Kamu bisa memiliki sebagian kecil yang sebelumnya tak terjangkau. Ini membuka pintu bagi investor retail. Penyelesaian 24/7. Transaksi terjadi kapan saja, tanpa tergantung jam kerja bank. Efisiensi dan kecepatan jadi standar baru. Pembagian pendapatan terprogram. Smart contract otomatis menyalurkan keuntungan sesuai aturan tanpa campur tangan manual. McKinsey menyebut gelombang pertama sudah berlangsung. Reksadana, obligasi, pinjaman, aset dengan arus kas yang dapat diprediksi. Gelombang berikutnya, infrastruktur, hak kekayaan intelektual, dan hampir semua yang punya nilai nyata. Bahkan Larry Fink dari BlackRock mengatakan, setiap saham dan obligasi akan berada di atas satu buku besar umum. Pandangan itu bukan sekadar spekulasi, itu visi yang mendorong konstruksi infrastruktur baru. Tapi jangan keliru, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Ada masalah yang sering terlupakan, lapis kepercayaan dan identitas. Laporan Cambridge University mengingatkan kita bahwa infrastruktur tokenisasi saat ini masih tergantung pada pihak kustodian, oracle, dan pintu on-off-ramp yang tersentralisasi. Itu menciptakan titik-titik lemah. Tanpa identitas manusia yang terverifikasi di level dompet, ekosistem gampang dimanipulasi. Bot, akun palsu, serangan shibble, semua itu bisa merusak koleksi nilai on-chain. Jadi, titik kunci berikutnya bukan hanya teknologi ledger, melainkan siapa yang ada di balik setiap alamat. Disinilah Interlink Chain masuk sebagai jawaban yang dirancang khusus untuk momen ini. Jaringan blockchain yang ideal untuk RWA harus lebih dari sekadar cepat. Ia butuh 3 pilar yang tertanam di level protokol. 1. Identitas terverifikasi pada base layer. Bukan solusi tambahan di atas rantai, tapi fitur natif. Ini memastikan setiap partisipan adalah entitas sah tanpa harus mengorbankan privasi. Bayangkan interoperabilitas identitas yang aman dan dapat dipercaya, sehingga dompet bukan lagi kotak anonim yang bisa disalahgunakan. 2. Finalitas penyelesaian kelas pembayaran. Bukan sekedar konfirmasi cepat, melainkan kepastian hukum dan teknis setara sistem perbankan global. Ketika dana berpindah, semua pihak tahu transaksi itu selesai, tanpa celah perselisihan yang biasa muncul pada settlement tradisional. 3. Likuiditas yang berasal dari aktivitas bisnis nyata, bukan dari spekulasi semata. Likuiditas yang didorong oleh arus kas bisnis, dividen, atau pendapatan operasional memberi pondasi yang stabil dan tahan guncangan pasar. Kebanyakan blockchain sekarang dibangun untuk aset digital spekulatif. Mereka bagus untuk token yang nilainya ditentukan sentimen jangka pendek. Namun memindahkan ekonomi global on-chain membutuhkan arsitektur berbeda, identitas yang kuat, valinalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Interlink Chain mengklaim bahwa mereka membangun itu sejak hari pertama, bukan sekedar jaringan, tetapi jalan tol untuk triliunan dolar aset yang akan bermigrasi. Fokusnya adalah menghilangkan hambatan teknis dan regulator sambil menjaga integritas dan privasi partisipan. Saat jendela peluang terbuka, jaringan seperti ini bisa menjadi infrastruktur yang menampung nilai besar, bukan hanya dari sudut pandang teknologi, tapi juga kepercayaan institusional. Jadi, pertanyaannya berubah dari kapan menjadi siapa yang siap. Siapa yang menyediakan identitas terverifikasi di layer dasar? Siapa yang mampu menjamin finalitas setara sistem pembayaran global? Siapa yang menghubungkan likuiditas dengan arus kas real? Itu yang akan menentukan peta baru ekonomi on-chain. Kamu mungkin bertanya, apa dampaknya bagi individu? Lebih banyak akses, lebih banyak pilihan investasi, dan efisiensi yang mengurangi biaya. Untuk institusi, ini berarti model bisnis baru, menyusun produk keuangan yang memanfaatkan fraksionalisasi, otomasi pembagian pendapatan, dan likuiditas 24/7. Untuk pembuat kebijakan, ini menuntut regulasi yang cerdas, yang melindungi tanpa mematikan inovasi. Interlink Chain mengatakan mereka siap. Realitasnya, pasar akan memilih jaringan yang paling mampu menyatukan 3 pilar itu. Kalau kamu mengikuti perkembangan ini, sekarang adalah saat yang menarik. Bukan tentang hype, tapi tentang membangun fondasi yang benar. Dan, ketika triliunan dolar mulai mengalir on-chain, hanya jaringan yang dirancang untuk ekonomi nyata yang akan berdiri tegak. Bagaimana denganmu? Mana jaringan yang menurutmu layak dipercaya untuk era baru ini?